Setelah berdiri puluhan tahun yang lalu dan mengalami perkembangan umat yang cukup pesat, hari ini 1 Mei 2025 Gereja Santo Fransiskus Assisi Sindang melakukan peletakan batu pertama untuk memulai pembangunan gedung gereja baru. Tahun 56 Desa Sindang ini berdiri. Ini daerah Biro Rekonstruksi Nasional pada tahun 52 sampai tahun 57. Di Sindang ini disebut Biro Rekonstruksi Nasional atau BRN, itu dari angkatan Tentara Pejuang Kemerdekaan tahun 45. Nah, kemudian setelah di sini seorang itu pastor misionaris, itu Pastor Bos dari negeri Belanda, SIY, itu masuk di Sumatera ini. Ceritanya itu dari Tanjung Sakti dan melayani untuk ini daerah Palembang dan sekitarnya ini. Kemudian dicari mereka-mereka teran yang ditempatkan di sini itu ada dua keluarga. Dua keluarga itu yang satu namanya Arjoswito, keluarga Arjoswito, bapaknya Romo Pius dulu. Kemudian yang kedua Arjo Suwardi, itu dari Jawa juga keluarga itu. Karena kebingungan di mana ada pelayanan gereja, mereka belum tahu apa-apa, jadi mencari ke Bengkulu. Nah, setelah sampai di Bengkulu diarahkan supaya mencari ke Tugumulyo, daerah Kabupaten Musirawas. Nah, kemudian ketemu dengan itu misionaris Pastor Bos SIY dari negeri Belanda, itu dilayani di sini dari paroki Tugumulyo. Awal mulanya ya cuma dua keluarga itu, tapi dengan berjalannya waktu berkembang. Oleh Pastor Bos diberi tempat ibadat itu darurat, itu kapel yang letaknya sekarang di Santo Yusef Air Dingin. Kemudian berjalannya waktu, saya sudah sampai sini, saya juga ikut pelayanan itu. Disinilah didirikan gereja oleh Pastor Bos dari paroki Tugumulyo yang sekarang ini. Nah, kemudian berkembang pesat menjadi ya puluhan keluarga gitu. Karena ya belum ada layanan-layanan dari agama lain, belum ada. Kemudian dengan jalannya waktu didirikanlah gereja ini oleh Pastor Winston dari negeri Belanda, tapi masih bergabung dengan Pastor Bos. Dengan jalannya waktu di sini pesat, gereja ini berjalan beberapa tahun, ya sekitar 1-2 tahun. Kemudian mengingat layanan pendidikan dulu ya sangat langka. Nah, itu dari Pastor Bos didirikan sekolah dasar Saperius yang sekarang gedungnya masih ada. Dengan jalannya waktu gereja ini sudah tua,
Dan itu dari Pastor Winston itu didirikan layanan paroki baru itu di Curup. Kemudian di sini sudah bisa dilayani di Curup, tapi pelayanan itu masih setengah bulan sekali ada misa. Terus sampai berjalan beberapa tahun, kemudian ada pastor-pastor baru yang datang, bisa dilayani seperti sekarang ini. Dan gereja sudah tua, maka di gereja ini dibangun lagi oleh pastor yang baru dari Polandia, ya, yang masih ada sekarang ini. Kemudian ini sudah berapa tahun ini ya, sudah puluhan tahun gereja ini. Kemudian sekarang kesepakatan dari Romo Paroki dan Keuskupan mau membuat gereja yang baru ini. Selamat siang, Romo. Selamat siang. Romo, saya mau bertanya. Nanti selama di stasi ini bagaimana ini Romo pelayanan Ekaristi? Apakah nanti selama proses masa pembangunan apakah akan mengalami perubahan atau? Oke, baik, terima kasih. Tentu jadwal perayaan Ekaristi di stasi ini akan tetap sama. Karena apa? Karena kita masih punya gedung gereja lama, lalu nanti proses pembangunan gereja baru di sini sehingga tidak mengganggu aktivitas misa perayaan Ekaristi seperti biasanya. Ada lokasinya terpisah karena gereja lama tidak dibongkar sebelum nanti gereja yang baru selesai. Oke, berarti perayaan Ekaristi tetap sama seperti biasa ya? Setiap hari Minggu ada misa di sini. Baik Romo, terus nanti kedepannya dari Romo Sukari sendiri nanti harapan kedepannya buat umat gimana Romo? Oke. Nah, ini kan kebetulan sekarang ini kita memasuki tahun Nardas ketiga tahun komunitas basis gerejawi. Saya berharap bahwa umat di Paroki Santo Stefanus Martir Curup dan terutama di wilayah Sindang ini, semoga mereka bisa hidup sehati sejiwa seperti doa dan dambaan kita, dan terutama menjadi
gereja yang hidup di tengah masyarakat. Amin. Gitu. Ya, terima kasih Romo. Sama-sama. Di sini kami mewakili dari seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Romo, Bapak Ibu, serta seluruh undangan. Yang selanjutnya dari Dan Ramil Pinduriang nanti akan dilaksanakan oleh Bapak M. Nababan, nanti Bapak Abdul Kholik, dan juga mewakili umat Muslim nanti mohon sediaan Bapak Sugiarto, dan juga yang mewakili umat Buddha nanti akan disampaikan oleh Pak Ratno, akan dilaksanakan oleh Pak Ratno. Untuk yang terakhir, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita sungguh bersyukur atas peristiwa ini. Pada hari ini pemberkatan batu penjuru dan peletakan batu pertama sebagai awal pembangunan renovasi gereja stasi kita. Namun yang perlu kita ingat bahwa kita sebagai umat Katolik, kitalah gereja itu. Saya dan Anda semua adalah batu-batu hidup yang terbangun dan membangun gereja. Selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak. Maaf kita mau nanya beberapa Pak. Kira-kira nanti berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pembangunan gereja yang baru ini? Dalam proses pembangunan gereja ini kami rencanakan itu 5 tahun. Semoga itu bisa terlaksana. Terus berapa luas sih Pak bangunan gereja yang akan dibangun dan berapa anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan gereja yang baru ini? Luas bangunan gedung gereja keseluruhan itu hampir 1.700 meter persegi, dan untuk anggarannya seperti RAP yang kami terima itu sekurang lebih 10 miliar. Terus nanti bagaimana upaya umat untuk memenuhi anggaran yang dibutuhkan Pak? Untuk sementara ini yang kami upayakan dalam pengumpulan dana, yang pertama itu iuran dari umat, itu dari masing-masing kepala keluarga itu ada iuran bulanan. Jadi itu seperti yang sudah disepakati bersama untuk besarannya, dan juga dari panitia pembangunan juga seperti yang ada di belakang ini, kami membuat warung sembako untuk memenuhi kebutuhan sembako dari umat, dan itu hasilnya itu untuk pembangunan gereja. Juga kami mengupayakan untuk mengelola, ada kebun yayasan yang dipercayakan kepada kami untuk dikelola, itu kami kelola, dan hasil dari kebun itu juga untuk pembangunan gereja, dan juga donasi dari umat sekitar. Juga kami juga berupaya mencari donasi ke
paroki lain, dan juga mungkin tidak menutup kemungkinan kami juga akan mencari ke keuskupan lain. Itu saja. Terus nanti pasti ada harapan ya Pak, dari Bapak sendiri apa harapannya ke depan selama proses pembangunan gereja ini? Yang pertama-tama harapan kami itu semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terus juga harapannya nanti juga banyak orang yang terketuk hatinya untuk bisa menjadi donatur untuk kami dalam memenuhi kebutuhan untuk pembangunan gedung gereja ini. Juga harapan kami untuk umat, khususnya umat Stasi Santo Fransiskus Asisi Sindang, supaya kita bisa kompak, kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan mimpi yang sudah lama kita impikan. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Itu saja, Mbak. Amin. Makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Pembangunan Gereja Santo Fransiskus Asisi Sindang. Kami mendukung pembangunan Gereja Santo Fransiskus Asisi Sindang. Mana tepuk tangannya?